Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Nurfa Oktaviani dan saya merupakan mahasiswa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Lingga PGRI. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah artikel dari jurnal yang sudah saya review sendiri. Dan perlu diketahui juga bahwa pembuatan webinar untuk mereview jurnal ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas seminar manajemen dengan dosen pembimbing Bapak Sandi Setiadi SEMM. Untuk review jurnal kali ini, saya mengambil dari jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi dengan judul Peran Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Produktivitas Kerja Karyawan di Era Digitalisasi dengan tahun 2 Januari 2025, volume 4 nomor 2 dengan nama penulis Jannatul Ma'wa Anissa Khoirunisa Muhammad Al-Kil Mildan. Ada pokok pembahasan yang akan saya paparkan yaitu latar belakang, tujuan penelitian, permasalahan, metode penelitian, hasil penelitian, kelebihan penelitian, kekurangan penelitian, dan kesimpulan. Latar belakang. Di era digitalisasi yang semakin pesat, perubahan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk cara organisasi, mengelola dan memanfaatkan sumber daya manusia, termasuk digital mempengaruhi cara kerja, pola komunikasi, dan manajemen dalam organisasi. Dalam konteks ini, manajemen sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam mengoptimalkan produktivitas kerja karyawan, yang menjadi salah satu kunci utama keberhasilan organisasi di era digital. Di era digital, peran manajemen sumber daya manusia tidak hanya terbatas pada administrasi dan pengelolaan kesejahteraan karyawan, tetapi juga mencakup pengembangan kompetensi digital, penerapan sistem manajemen berbasis teknologi, serta penyesuaian strategi rekrutmen dan pelatihan. Manajemen sumber daya manusia harus mampu mengidentifikasi kebutuhan keterampilan digital, menciptakan lingkungan kerja yang mendukung inovasi, dan memfasilitasi integrasi teknologi dengan cara yang efektif. Semua ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan yang pada gilirannya akan berkontribusi pada keberhasilan organisasi. Seiring dengan meningkatnya persaingan global dan tuntutan pasar yang semakin kompleks, organisasi diharapkan dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Dalam konteks ini, manajemen sumber daya manusia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa karyawan tidak hanya memiliki keterampilan yang relevan, tetapi juga mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan teknologi dan tuntutan pekerjaan yang baru. Namun, implementasi teknologi dalam manajemen sumber daya manusia juga menghadapi berbagai tantangan seperti resistensi terhadap perubahan, kebutuhan pelatihan yang berkelanjutan, dan penyesuaian terhadap perubahan terhadap sistem kerja yang baru. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan wawasan yang mendalam mengenai bagaimana manajemen sumber daya manusia dapat beradaptasi dan berinovasi dalam konteks digitalisasi, serta memberikan rekomendasi praktis bagi organisasi untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan melalui pendekatan yang berbasis teknologi. Selain itu, untuk mengeksplorasi bagaimana manajemen sumber daya manusia dapat secara efektif meningkatkan produktivitas kerja karyawan di era digitalisasi dengan memahami peran, strategi, dan praktik terbaik dalam manajemen sumber daya manusia yang terintegrasi dengan teknologi. Selanjutnya ada permasalahan. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang pesat memungkinkan adanya otomatisasi proses, akses informasi secara real-time, dan sistem manajemen berbasis data yang canggih. Di sini permasalahannya, transformasi digital ini juga menuntut adaptasi dan perubahan dalam manajemen sumber daya agar dapat memaksimalkan manfaat dari teknologi baru tersebut. Oleh karena itu, solusi dari permasalahan tersebut yaitu penting untuk memahami bagaimana manajemen sumber daya manusia dapat berperan dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan dalam konteks digitalisasi.
Selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau kajian literatur, yaitu serangkaian penelitian yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka atau penelitian objek penelitiannya digali melalui beragam informasi kepustakaan, antara lain seperti buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, dan dokumen. Dalam menganalisis hasil penelitian, penulis juga menggunakan pendekatan metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif yaitu metode yang menganalisis dan menjelaskan fenomena atau permasalahan yang sedang terjadi berdasarkan literatur terkini dan relevan. Teknik pengumpulan data perlu dilakukan dengan tujuan agar mendapatkan data-data yang valid dalam penelitian. Penulis juga menggunakan teknik kepustakaan dengan sumber data dari artikel, buku, dan mencari referensi terkait pada permasalahan peran manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Kemudian ada hasil penelitian. Suatu perusahaan membutuhkan sumber daya manusia untuk menjalankan kegiatan pelaksanaannya, karena sampai saat ini tidak ada perusahaan yang dapat melakukan tanpa adanya sumber daya manusia meskipun telah memasuki perkembangan teknologi. Fungsi sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas dalam menunjang perusahaan lebih kompetitif. Ada kecenderungan untuk pentingnya mengakui sumber daya manusia dalam perusahaan dan pemusatan perhatian pada kontribusi fungsi sumber daya manusia bagi keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan. Keberhasilan dari organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sangat dipengaruhi oleh tingkat produktivitas yang dimiliki oleh pegawai atau karyawan dalam sebuah organisasi. Menjadi sangat penting bagi organisasi untuk kemudian memperhatikan produktivitas pegawai agar bisa beradaptasi di era digitalisasi, apalagi saat ini kita dihadapkan oleh era industri 4.0 dan perkembangan teknologi di seluruh dunia. Pentingnya peran sumber daya manusia ini dikarenakan dalam pekerjaannya seseorang karyawan berinteraksi langsung dengan sumber daya perusahaan lainnya seperti modal, material, dan metode. Maka dari itu, untuk menunjang peran sumber daya manusia tersebut dalam institusi bisnis, kerja dari sumber daya manusia ini perlu ditopang untuk penggunaan teknologi. Di era digital, pengembangan sumber daya manusia semakin penting bagi perusahaan untuk meningkatkan kualitas personel, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan. Akibatnya, perusahaan harus mengembangkan keterampilan dan pengetahuan karyawannya untuk bertahan di era digital yang semakin dinamis dan kompleks. Pengembangan sumber daya manusia dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan, mengadakan workshop atau kelas untuk meningkatkan keterampilan karyawan, memberikan mentor dan coaching kepada karyawan, serta membantu karyawan mengembangkan karir mereka. Perusahaan juga dapat memanfaatkan teknologi untuk memberikan pelatihan online atau e-learning kepada karyawan. Penerapan teknologi digital dalam berbagai aspek pengelolaan sumber daya manusia seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan, dan evaluasi kinerja telah menunjukkan dampak yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Diketahui juga bahwa perkembangan teknologi pada era modern saat ini berdampak besar khususnya penyampaian informasi atau mengolah data dalam berbagai bidang lebih mudah dan lancar. Kemudahan proses manajemen sumber daya manusia untuk mengelola sumber daya manusia yang baik, cepat, dan tepat dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai pengumpulan, pengambilan, pengolahan, penyebaran, penyimpanan, dan penyajian informasi. Era digital memungkinkan kolaborasi jarak jauh dan menjadi produktivitas dalam kerja. Organisasi dapat mengadopsi alat kolaborasi online dan platform kerja secara virtual yang memungkinkan karyawan bekerja secara efisien tanpa terbatas oleh batasan waktu dan geografis. Produktivitas kerja juga dapat meningkatkan loyalitas karyawan dan membantu organisasi menarik dan mempertahankan talenta-talenta terbaik. Sumber daya manusia juga perlu berperan aktif dalam mengembangkan diri dan meningkatkan kompetensinya termasuk dalam hal belajar mandiri, memperluas jaringan, dan memanfaatkan teknologi yang tersedia.
Kehadiran era digital dapat memunculkan perubahan dalam struktur organisasi dan tuntutan pada fungsi sumber daya manusia, termasuk dalam hal pengembangan budaya inovasi, kolaborasi antar departemen, dan penggunaan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja organisasi. Di era digital, diharapkan seluruh karyawan dapat menggunakan teknologi dengan sebaik mungkin untuk melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada kelebihan dari penelitian, yaitu jurnal ini membahas digitalisasi yang sedang berkembang pesat sehingga topik yang dibahas relevan dengan kondisi dunia saat ini. Kemudian mengacu pada berbagai referensi akademik dan jurnal ilmiah yang menunjukkan dasar teori yang kuat dan memberikan rekomendasi bagi organisasi untuk meningkatkan produktivitas karyawan melalui penerapan strategi berbasis teknologi. Selanjutnya ada kekurangan penelitian, yaitu studi ini hanya berdasarkan kajian literatur tanpa data empiris atau survei langsung, sehingga kurang dalam memberikan bukti konkret mengenai efektivitas strategi manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan produktivitas. Kemudian, penelitian ini lebih banyak mengulas konsep tanpa adanya contoh implementasi nyata di perusahaan tertentu. Yang terakhir ada kesimpulan, bahwa di era digital, teknologi digital, dan internet memiliki dampak signifikan pada dunia kerja, baik dalam tantangan maupun peluang. Manajemen sumber daya manusia berperan signifikan dalam meningkatkan produktivitas kerja karyawan di era digitalisasi dengan menerapkan pelatihan yang efektif, memanfaatkan teknologi, memprioritaskan kesejahteraan karyawan, dan menciptakan budaya organisasi yang mendukung. Perusahaan dapat mencapai produktivitas yang lebih tinggi. Namun, tantangan yang ada perlu ditangani secara strategis untuk memastikan keberhasilan implementasi. Secara keseluruhan, untuk mencapai produktivitas yang optimal, perusahaan perlu menerapkan strategi manajemen sumber daya manusia yang komprehensif dan responsif terhadap dinamika digitalisasi. Maka dari itu, baik cukup sekian mengenai pemaparan artikel jurnal yang saya review, dan mohon maaf apabila pada saat proses pemaparan terdapat beberapa kesalahan kata, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.